Rumor panas mengguncang sepak bola Indonesia. Boyan Hodak dikabarkan masuk radar pelatih timnas. Tapi, apakah Persib siap kehilangan sang arsitek juara? Sebelum kita bongkar fakta lengkapnya, subscribe dulu. Tekan tombol like kalau kamu bangga dengan sepak bola tanah air, tulis pendapatmu di komentar, dan share video ini ke semua grup bola kamu. Langit Jeddah terasa begitu muram malam itu. Lampu-lampu di Stadion King Abdullah Sport City bersinar terang. Namun, sinar itu tak mampu menutupi kegelapan di hati para pemain timnas Indonesia. Skor akhir 0-1 untuk Irak bukan hanya menutup laga, tapi juga menutup pintu mimpi Garuda menuju Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Zidane Iqbal di menit ke-76 menjadi seperti pukulan terakhir, mengakhiri perjalanan panjang, penuh harapan, yang telah dibangun selama 2 tahun terakhir. Para pemain seperti Jay Itzes dan Kevin Dix terlihat terdiam di tengah lapangan. Mata mereka kosong menatap ke rumput hijau yang kini terasa seperti jurang kekecewaan. Tak lama setelah peluit panjang berbunyi, dunia maya langsung bergemuruh. Tagar hashtag Patrick Kluivert out menjadi trending nomor 1 di X, sebelumnya Twitter. Ribuan komentar mengalir deras, dari yang kecewa hingga yang marah. Banyak yang menilai kegagalan ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang hilangnya arah permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu datang ke Indonesia dengan ekspektasi tinggi. Mantan bintang Barcelona dan Ajax itu diharapkan membawa sentuhan Eropa ke skuad Garuda. Namun kenyataan berkata lain. Gaya bermain ofensifnya tak berjalan efektif menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, banyak penggemar kecewa dengan keputusan Kluivert yang sering menepikan pemain lokal berpengalaman demi eksperimen taktik yang belum matang. Kekalahan beruntun di ronde keempat kualifikasi benar-benar menghancurkan moral tim dan publik sepak bola tanah air. Timnas Indonesia finish sebagai juru kunci grup B dengan 0 poin. Sebuah catatan yang menyakitkan setelah 2 tahun kerja keras dan harapan besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan turun langsung menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dalam konferensi persnya, Erick menyebut hasil ini sebagai pukulan telak bagi sepak bola nasional. Ia menegaskan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pelatih dan struktur pembinaan tim nasional. Namun, publik tak menunggu hasil evaluasi. Gelombang desakan agar Kluivert segera mundur sudah tak terbendung. Netizen menyebut bahwa pelatih asing yang tak memahami kultur sepak bola Indonesia hanya akan membuat tim semakin kehilangan jati diri. Di tengah gejolak itu, muncul satu nama yang tiba-tiba menjadi sorotan, Boyan Hodak. Sosok yang selama ini dikenal tenang, disiplin, dan berprestasi di Liga 1 bersama Persib Bandung. Namanya mencuat di berbagai forum sepak bola dan media sosial sebagai calon ideal pengganti Patrick Kluivert. Beberapa pengamat menilai, Hodak punya semua kriteria yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali timnas Indonesia. Pengalaman, pemahaman kultur lokal, serta kemampuan membangun tim solid dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, para bobotoh atau fans Persib mulai was-was. Mereka sadar, jika rumor ini benar, Persib bisa kehilangan arsitek terbaiknya di era modern. Kegagalan di Jeddah ternyata menjadi awal dari babak baru, bukan hanya untuk timnas Indonesia, tapi juga bagi Boyan Hodak, pelatih yang kini berada di persimpangan antara loyalitas klub dan panggilan negara. Rumor itu bermula dari satu unggahan di Instagram. Akun fanbase Persib Bandung, @faktapersib pada Minggu 12 Oktober 2025 menulis kalimat singkat namun mengguncangkan jagat sepak bola nasional. Coach Boyan Hodak kabarnya masuk nominasi sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Bobotoh relakah andai Coach Boyan ditarik untuk menangani timnas? Unggahan itu meledak dalam hitungan jam. Komentar membanjir dari para penggemar Persib. Sebagian bangga karena pelatih mereka dianggap cukup layak untuk memimpin skuad Garuda. Namun tak sedikit yang menolak, khawatir kejayaan Persib akan runtuh jika Boyan Hodak benar-benar meninggalkan Bandung.
PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi, tapi sumber internal menyebut bahwa Boyan Hodak memang masuk dalam daftar pendek kandidat pelatih anyar Timnas Indonesia. Diskusi di tubuh federasi dikabarkan telah mencapai tahap lanjutan. Boyan bukan nama sembarangan. Pelatih asal Kroasia berusia 54 tahun itu dikenal sebagai sosok yang disiplin, cerdas secara taktik, dan memiliki karakter kuat dalam membangun tim. Karirnya berkilau di Asia Tenggara. Ia pernah membawa Kelantan FA meraih treble winner di Malaysia pada 2012, menjuarai AFF U19 bersama Timnas Malaysia tahun 2018, dan dalam 2 tahun terakhir mencetak sejarah dengan membawa Persib Bandung juara Liga 1 secara back-to-back. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era reformasi sepak bola Indonesia. Melebihi itu, Hodak dikenal sebagai pelatih yang pandai memaksimalkan potensi pemain lokal. Lihat saja bagaimana ia mengorbitkan nama-nama seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Arsan Makarin ke level permainan yang lebih matang. Gaya kepemimpinannya tegas, namun penuh rasa hormat terhadap pemain. Tak heran jika PSSI melihat Hodak sebagai sosok yang paling siap untuk membawa perubahan di timnas. Ia sudah mengenal banyak pemain inti Indonesia, termasuk Mark Klok dan Nick Kuipers, 2 pemain naturalisasi yang juga anak didiknya di Persib. Dengan kedekatan itu, proses adaptasi diprediksi akan berjalan mulus. Namun pertanyaannya adalah, apakah Hodak mau meninggalkan stabilitas dan proyek besar yang sedang ia bangun di Persib? Baginya melatih timnas tentu kehormatan besar. Tapi di sisi lain, ia punya tanggung jawab besar kepada klub yang ia bawa ke puncak kejayaan 2 musim terakhir. Media Malaysia bahkan ikut menyoroti kabar ini. Salah satu portal menulis, Hodak kembali dijadikan incaran, kali ini untuk tantangan terbesar dalam karirnya, menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Fakhri Huseini menilai keputusan PSSI mendekati Hodak bisa jadi langkah tepat. Dia tahu kultur sepak bola Asia Tenggara. Gaya mainnya realistis dan efisien. Ini tipe pelatih yang bisa membentuk tim tangguh bukan sekedar atraktif. Kini, bola ada di tangan Boyan Hodak. Antara ambisi pribadi untuk membawa Garuda terbang tinggi dan kesetiaan pada Maung Bandung yang telah memberinya tahta. Apapun pilihannya nanti, satu hal pasti, nama Boyan Hodak kini sudah resmi menjadi bagian dari percakapan besar sepak bola Indonesia. Kalau berbicara tentang sosok pelatih asing yang sukses di sepak bola Indonesia, nama Bojan Hodak kini berada di barisan terdepan. Pelatih asal Kroasia ini bukan sekedar datang dan menuntaskan kontrak. Ia datang, membangun, menata ulang, lalu mengubah wajah Persib Bandung menjadi kekuatan paling menakutkan di tanah air. Lahir di Zagreb, Kroasia, tahun 1971, Hodak tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa Timur yang keras dan disiplin. Ia bukan pelatih instan. Sebelum dikenal publik Indonesia, karirnya ditempa dari bawah. Mulai dari klub kecil hingga akhirnya meledak di Malaysia bersama Kelantan FA. Tahun 2012 menjadi titik balik dalam karirnya. Membawa Kelantan meraih treble winner, juara Liga Super, Piala Malaysia, dan Piala FA dalam satu musim. Sebuah pencapaian luar biasa yang membuatnya mulai diperhitungkan di kancah Asia Tenggara. Setelah sukses di Malaysia, Hodak dipercaya menukami Timnas Malaysia U19 dan hasilnya tak kalah gemilang. Pada 2018, ia membawa skuad muda Harimau Malaya menjuarai AFF U19 Championship, mengalahkan Vietnam di final. Dari situ, reputasinya sebagai pembentuk generasi muda semakin kuat. Ia bukan hanya pelatih, tapi mentor yang tahu bagaimana mengasah pemain muda menjadi bintang masa depan. Dan pada 2023, Bojan Hodak tiba di Indonesia, tepatnya di Bandung. Banyak yang awalnya meragukan, apakah pelatih yang lama berkecimpung di sepak bola Malaysia ini bisa beradaptasi dengan kultur Liga 1 yang keras, penuh tekanan, dan kadang tidak terduga? Jawabannya datang cepat. Di musim debutnya bersama Persib Bandung, Bojan langsung menghadirkan gelar juara Liga 1 2023-2024, mengakhiri penantian panjang bobotoh setelah hampir 1 dekade tanpa trofi utama. Musim berikutnya, Hodak tidak berhenti. Ia kembali membawa Persib menjadi juara back-to-back Liga 1 2024-2025, sebuah prestasi langka dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Sebelum Hodak, tak ada pelatih asing yang mampu mengulang sukses 2 musim berturut-turut bersama tim yang sama.
Lebih luar biasa lagi, ia melakukannya dengan gaya permainan yang efisien, terukur, dan solid di lini belakang, ciri khas pelatih Eropa Timur. Hodak juga dikenal sebagai pelatih yang menghargai pemain lokal. Ia memberi kepercayaan besar kepada pemain muda seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, Arsan Makarin, hingga David Rumakiek. Dalam wawancara usai juara musim lalu, ia berkata, "Indonesia punya banyak pemain muda bertakat, mereka hanya butuh kesempatan, kepercayaan, dan sistem yang benar." Dan bukan hanya di dalam negeri, Bojan juga membuat Persib dikenal di kancah Asia. Dalam ajang AFC Champions League 2025-2026, Persib tampil garang. Mereka bahkan sukses mencuri kemenangan bersejarah atas Bangkok United dengan skor 2-0 di Stadion BG Thailand pada 1 Oktober 2025. Hasil itu bukan hanya menambah poin, tapi juga mengirim pesan, sepak bola Indonesia bisa bersaing di level Asia jika dikelola dengan benar. Dengan catatan prestasi gemilang ini, tak heran jika nama Bojan Hodak kini dilirik PSSI. Ia bukan pelatih glamor yang bicara besar di konferensi pers. Ia pekerja lapangan, pemikir taktik, dan pembangun sistem. Seorang pelatih yang tahu bagaimana mulai dari nol, membentuk fondasi, lalu membuat timnya berdiri gagah menghadapi siapapun. Namun, di balik semua pujian itu, muncul satu dilema besar. Jika Bojan benar-benar dipanggil untuk memimpin timnas Indonesia, siapa yang akan menjaga kejayaan Persib? Sebab, di tangan Hodak, Maung Bandung bukan hanya tim juara. Mereka adalah simbol konsistensi, mental baja, dan kedisiplinan, sesuatu yang jarang dimiliki klub Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada satu sosok berkepala pelontos yang kerap berdiri tegak di pinggir lapangan dengan ekspresi dingin. Dia mungkin tidak banyak bicara, tapi tindakannya sudah berkata banyak. Bojan Hodak telah membuktikan bahwa keberhasilan tak datang dari kebetulan, tapi dari kerja keras, perencanaan matang, dan kesetiaan terhadap filosofi sepak bola sejati. Bagi warga Bandung, Persib bukan sekedar klub, tapi bagian dari hidup. Dan bagi Bobotoh, Bojan Hodak bukan hanya pelatih, tapi sosok yang mereka anggap penyelamat. Dialah arsitek yang mengembalikan kejayaan Maung Bandung setelah bertahun-tahun tenggelam dalam bayang-bayang rival. Namun kini, nama Hodak kembali ramai diperbincangkan, bukan karena kemenangan, melainkan karena rumor yang menyebut dirinya menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Isu itu seperti bom tahu waktu yang meledak di tengah euforia Persib yang baru saja menikmati musim terbaik mereka. Media sosial langsung bergemuruh. Komentar demi komentar bermunculan di kolom unggahan fanbase Persib. Sebagian bobotoh menulis dengan nada bangga, "Kalau benar, kami rela demi Indonesia. Hodak layak dapat panggung yang lebih besar." Namun, tak sedikit yang menolak dengan keras. "Belum saatnya, biarkan dia terus di Bandung. Kita baru stabil, jangan diambil dulu." Suasana di dunia maya terasa seperti ruang debat terbuka antara rasa cinta pada klub dan rasa cinta pada negeri. Sebuah dilema klasik, melepaskan sosok terbaik demi bangsa atau mempertahankan demi kejayaan klub. Para pengamat menilai, wajar jika bobotoh merasa berat. Di bawah Hodak, Persib bukan hanya juara, tapi juga berubah secara identitas. Ia menanamkan nilai-nilai disiplin dan kesatuan tim, membuat para pemain tampil dengan mental baja bahkan saat bermain di kandang lawan. Bahkan, gaya main Persib kini disebut sebagai cerminan mini dari bagaimana seharusnya timnas Indonesia bermain. Salah satu tokoh bobotoh di media sosial menulis, "Kalau timnas mau ambil Hodak, ambil sekalian semangatnya, kedisiplinannya, dan sistemnya, karena itulah yang membuat kami juara." Di sisi lain, rumor ketertarikan PSSI terhadap Hodak juga menimbulkan spekulasi besar. Apakah Persib akan memberi izin jika benar-benar ada tawaran resmi? Apakah PSSI siap menebis kontrak yang masih panjang? Atau mungkinkah ada skenario ganda, Hodak tetap di Persib, tapi juga membantu timnas sebagai konsultan teknis? Di antara semua perdebatan itu, Hodak memilih diam. Ia tidak banyak bicara ke media. Namun dalam konferensi pers usai latihan, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya fokus pada Persib. Itu satu-satunya hal yang saya pikirkan sekarang." Ucapan sederhana, tapi menyisakan tanda tanya besar. Apakah diamnya Hodak pertanda sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerima tantangan baru? Sementara itu, di Bandung, para bobotoh tetap datang ke latihan membawa spanduk bertuliskan, "Stay with us, Coach Hodak." Sebuah pesan sederhana, namun syarat makna. Karena bagi mereka, Bojan bukan hanya pelatih. Dia simbol harapan, simbol perjuangan, dan bukti bahwa kerja keras bisa membawa perubahan. Dan kini,
Ketika rumor itu semakin kuat, Bobotoh hanya bisa menatap langit Bandung dengan doa yang sama. Apapun keputusanmu nanti, Coach, kami akan selalu bangga karena kamu sudah menjadi bagian dari sejarah kami dan mungkin sebentar lagi sejarah Indonesia. Di tengah riuh kabar pemanggilan Bojan Hodak ke Timnas Indonesia, suasana di lapangan Sidolik Bandung tampak seperti biasa. Latihan berjalan tertib, ritme disiplin, dan semua pemain tampak fokus. Dari kejauhan, sosok berkepala pelontos itu berdiri tegak dengan clipboard di tangan, memperhatikan setiap detail pergerakan pemainnya. Dialah Bojan Hodak, pelatih yang tenang di permukaan tapi menyimpan badai strategi di dalam pikirannya. Hodak tahu bahwa publik sedang menyorotnya. Rumor tentang dirinya menjadi calon kuat pengganti Patrick Kluivert sudah menjadi pembicaraan nasional. Namun, di hadapan para pemain, ia tetap tegas. Kita tidak boleh kehilangan fokus. Kita Persib. Tugas kita bukan bicara rumor, tapi menang di lapangan. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi para pemain tahu maknanya dalam. Di tengah segala isu, Bojan menegaskan kesetiaannya, setidaknya untuk saat ini. Musim baru BRI Liga 1 2025-2026 telah dimulai. Persib kembali menjadi tim yang ditakuti. Meski jadwal padat dan beberapa pemain baru saja pulang dari tugas membela timnas. Namun, Hodak tidak mengeluh. Ia memandang situasi ini sebagai bagian dari proses profesional. Kami selalu menghormati panggilan negara, tapi begitu mereka kembali, tanggung jawab mereka ada di klub. Fokus mereka harus kembali ke Persib, ujarnya dalam sesi konferensi pers pasca latihan. Sikapnya tegas, tapi penuh kebapakan. Ia memahami bahwa tekanan di sepak bola Indonesia tidak main-main, apalagi di klub sebesar Persib Bandung. Setiap hasil, setiap keputusan selalu menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Hodak memilih jalan sunyi, bekerja dalam diam, berbicara dengan hasil. Konsistensi adalah kata kunci dari kepemimpinan Hodak. Ia selalu menekankan dua hal kepada anak asuhnya, disiplin dan stabilitas. Kamu bisa punya motivasi tinggi, tapi tanpa stabilitas fisik dan mental, kamu tidak akan bertahan lama, katanya dalam wawancara eksklusif dengan media klub. Prinsip itu yang membuat Persib tampil tangguh musim demi musim. Rotasi pemain dijalankan dengan presisi. Setiap pemain tahu perannya. Tidak ada bintang, karena di bawah Hodak, semua pemain adalah bagian dari sistem yang sama pentingnya. Namun, Bojan bukan robot. Ia tahu rumor yang beredar bisa mengguncangkan mental tim. Maka, ia berusaha menjaga suasana ruang ganti tetap positif. Di sela latihan, ia sesekali tersenyum, berbicara ringan dengan Beckham Putra atau Ciro Alves. Bagi Hodak, kedekatan emosional bukan kelemahan, justru kekuatan utama yang membangun kepercayaan tim. Meski begitu, tekanan eksternal terus meningkat. PSSI dikabarkan sudah menjadwalkan pembahasan resmi terkait posisi pelatih timnas dan nama Hodak disebut berada di daftar teratas. Media nasional bahkan sudah mulai membandingkan gaya kepelatihannya dengan sosok Shin Tae-yong. Sementara itu, fans Persib mulai cemas. Spanduk bertuliskan "Stay with us, Coach Bojan" mulai bermunculan di tribun latihan. Meski tidak secara eksplisit menolak atau menerima, Hodak sudah menunjukkan sikapnya melalui tindakan, fokus penuh ke Persib. Ia bahkan memperpanjang sesi latihan, menyiapkan skema baru untuk pertandingan berikutnya, dan memastikan kebugaran pemain di level tertinggi. Kita tidak ingin kehilangan momentum, liga masih panjang, dan saya ingin pemain menikmati permainan mereka, tegasnya. Namun, di balik ketegasan itu, ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Tawaran dari timnas adalah kehormatan besar. Hodak sadar, kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali dalam karir. Menangani timnas bukan sekadar pekerjaan, tapi panggilan sejarah. Dan itulah dilema yang kini ia hadapi. Antara melanjutkan dinasti kejayaan Persib atau menjawab panggilan Garuda yang haus prestasi di pentas internasional. Untuk sementara, Hodak memilih diam. Tapi diamnya bukan tanpa makna. Mungkin ia sedang menimbang apakah lebih mulia menjadi legenda klub
atau menjadi pahlawan bangsa. Ketika peluit panjang berbunyi di jedah dan papan skor menunjukkan 0-1 untuk Irak, seisi ruang ganti timnas Indonesia seperti membeku. Patrick Kluivert duduk di bangku cadangan, menatap kosong. Ia tahu, perjalanan ini sudah berakhir, dan lebih dari itu, ia tahu masa depannya di Indonesia kini berada di ujung tanduk. 2 kekalahan beruntun di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Saudi Arabia dan Irak menjadi titik nadir bagi timnas Indonesia. Bukan hanya soal hasil, tapi juga cara bermain yang dianggap tidak mencerminkan semangat Garuda. Publik kecewa, pemain frustasi, dan federasi pun harus mengambil keputusan berat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya bicara. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di berbagai kanal media, Erick meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kami gagal memberikan hasil terbaik. Ini pukulan telak bagi sepak bola kita. Tapi kami akan belajar dan kami akan memperbaiki semuanya. Katanya tegas. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi besar-besaran tengah berlangsung. Di balik layar, rapat darurat PSSI sedih disebut sudah digelar sejak awal Oktober. Beberapa nama mulai dipertimbangkan untuk menggantikan Kluivert. Dan di antara nama-nama itu, satu yang paling sering disebut, Bojan Hodak. Kluivert sendiri sebenarnya datang dengan reputasi besar. Sebagai mantan bintang Barcelona dan Ajax, ekspektasi terhadapnya melambung tinggi. Namun di lapangan, filosofi sepak bola menyerangnya yang atraktif ternyata sulit diterapkan di level Asia. Timnas Indonesia sering kalah dalam duel fisik, kehilangan keseimbangan di lini tengah, dan terlalu bergantung pada kreativitas individu. Hasilnya, dalam 2 laga terakhir, Garuda gagal mencetak kemenangan dan harus finish sebagai juru kunci grup. Kritik datang dari segala arah. Bahkan mantan pelatih timnas, Fakhri Husaini ikut angkat suara. Kluivert punya nama besar, tapi tidak semua nama besar bisa jadi pelatih yang cocok di Asia. Kita butuh pelatih yang paham kultur lokal. PSSI sepertinya sadar akan hal itu. Mereka mulai melirik pelatih yang tidak hanya punya lisensi, tapi juga memahami karakter pemain Indonesia. Bojan Hodak memenuhi semua kriteria itu. Ia tahu bagaimana mengelola pemain lokal, tahu bagaimana menjaga disiplin, dan yang paling penting, tahu bagaimana membangun mental juara. Menurut sumber internal yang dikutip beberapa media, pembahasan tentang Hodak sudah mencapai tahap lanjutan. Beberapa anggota komite teknis PSSI disebut telah memberikan rekomendasi langsung kepada ketua umum. Dia sudah terbukti di Persib, gaya mainnya efisien, tidak neko-neko, dan dia punya hubungan baik dengan pemain nasional seperti Mark Locke dan Beckham Putra, ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. Namun PSSI juga dihadapkan pada dilema. Jika mereka benar-benar mendekati Hodak, mereka harus bernegosiasi dengan Persib, klub besar yang tentu tidak akan melepas pelatih suksesnya dengan mudah. Selain itu, publik juga menuntut transparansi. Apakah Hodak benar-benar pilihan karena kualitas atau hanya karena efek popularitasnya di media? Sementara itu, Kluivert menampak mulai menyiapkan jalan keluar. Dalam wawancara terakhirnya, ia berkata dengan nada pasrah, "Saya mencintai Indonesia, tapi mungkin ini bukan waktu yang tepat bagi saya." Kalimat itu terdengar seperti salam perpisahan. Dan jika benar ia pergi, maka babak baru timnas Indonesia akan segera dimulai. Babak di mana harapan publik kembali tertuju pada satu sosok, Bojan Hodak, sang pelatih disiplin dari Kroasia yang telah membuktikan bahwa konsistensi dan ketegasan bisa mengubah wajah sepak bola nasional. Kini semua mata menunggu langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan berani mengambil keputusan besar demi kebangkitan Garuda, atau kembali terjebak dalam siklus uji coba pelatih asing tanpa arah yang jelas? Satu hal pasti, kegagalan di bawah Kluivert adalah pelajaran mahal. Dan mungkin dari reruntuhan itu akan lahir kembali semangat baru dengan Bojan Hodak sebagai arsitek kebangkitan timnas Indonesia.